Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, sesama lansia yang Tuhan Yesus kasih dan saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ibu Lince Naicho Boy Oli, anggota PKLU dari GPIB Nusantara Jakarta Timur. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan membacakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, baik saya yang membaca dan pendengar dapat mengerti apa yang dibacakan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami yang membaca dan yang mendengarnya. Kiranya Tuhan menolong kami agar ini dapat dimengerti, sehingga kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Yesaya 45, mulai ayat 20 sampai 21, dengan judul kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini beri judul, tidak ada yang lain, tidak ada Allah yang lain selain aku. Kalau kita melihat dalam konteks Indonesia, sebelum agama-agama besar masuk, penduduk Indonesia masih beragam suku, sehingga begitu banyak penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Hal yang sama dengan konteks ini, di mana umat Israel berada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang juga memiliki keyakinan dan memiliki kepercayaan terhadap berhala-berhala. Ketika berada dalam perbudakan di Mesir, Israel sudah mengenal
begitu banyak dewa-dewa di Mesir. Dalam pembuangan di Babylon juga ditemui berhala-berhala, di mana umat Israel menyadari hal tersebut, bahwa mereka berhadapan dengan kerajaan Babilonia. Bandingkan Daniel 3 ayat 1 dan seterusnya. Karena itu Yesaya sebagai abdi Allah mendapat kembali mengatakan bahwa Allah umat Israel senantiasa memperhatikan mereka. Allah nenek moyang bangsa-bangsa jauh berada dengan para dewa atau berhala-berhala yang disembah bangsa-bangsa. Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan, Allah adalah juru selamat, dan Allah yang penuh dengan keadilan. Allah memberkati orang yang taat kepadanya, tetapi Allah juga menghukum orang yang mendoakannya, seperti yang dialami umat Israel. Umat pilihan Allah mendapat hukuman karena mereka mendoakan Allah dengan menyembah berhala-berhala. Allah yang adalah juru selamat, hal itu nyata dalam diri Yesus Kristus. Kristus telah menebus umat manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus Kristus adalah juru selamat yang telah menyelamatkan manusia. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita di dalam Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang seperti Yesus Kristus yang mau mati dan bangkit untuk manusia yang berdosa. Dalam diri Yesus Kristus kita dapat melihat Allah yang adil, Allah yang mau mengampuni dan menganugerahkan kehidupan kepada semua umat manusia. Amin. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, bersyukur Engkau adalah Allah kami yang berbeda dengan Allah lainnya. Bahkan tidak ada Allah lain dalam Engkau, ya Yesus Kristus.